Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia menyimpan potensi besar bagi pembangunan infrastruktur maritim. Namun, korosi menjadi ancaman serius yang menimbulkan kerugian global lebih dari 2,5 triliun dolar per tahun dan di Indonesia mencapai sekitar 30 miliar dolar. Pada saat yang sama, jutaan ton limbah biomasa seperti kulit udang, rumput laut invasif, dan kulit manggis masih terbuang sia-sia dan berkontribusi pada pencemaran. Melihat permasalahan ganda ini, saya, Kenzi Alexander Wang, peneliti belia dari SMP Citahati Christian School, Surabaya, mengangkat penelitian berjudul Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Pelapis Biokomposit Hijau Air Berbasis Alginat, kitosan, dan tanin untuk proteksi korosi dan biofouling pada infrastruktur logam tropis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memanfaatkan limbah biomasa sebagai sumber biopolimer fungsional. Kedua, menganalisis kinerja formulasi kitosan, alginat, tanin terhadap korosi dan biofouling. Dan ketiga, mengeksplorasi potensinya sebagai alternatif pelapis ramah lingkungan yang dapat menggantikan material sintetis. Dari sinilah penelitian ini merumuskan pertanyaan utama, yakni bagaimana potensi variasi formulasi kitosan, alginat, dan tanin sebagai pelapis berbasis biomasa dalam memberikan perlindungan terhadap korosi dan biofouling pada kondisi tropis. Prosedur metodologi dari penelitian ini dimulai dari ekstraksi ketiga bahan kunci, yaitu alginat dari rumput laut yang digunakan sebagai matriks, kemudian terdapat tanin dari kulit manggis yang berperan sebagai inhibitor alami, dan juga kitosan dari kulit udang yang ditambahkan sebagai agen antimikroba sekaligus pengikat ion logam. Ketiga bahan ini diformulasikan dalam perbandingan, kemudian distabilkan melalui proses cross-linking dengan CaCl2. Hasil komposit diaplikasikan kepada logam menggunakan metode deep coating untuk menghasilkan lapisan pelindung yang merata. Kinerjanya diuji melalui pengukuran laju korosi dengan metode weight loss, uji antibakteri untuk mencegah terjadinya biofouling, pengukuran pH sebagai indikator kestabilan, dan juga uji kekeruhan untuk menilai potensi pelepasan material. Setelah metodologi penelitian dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi kinerja setiap formulasi melalui serangkaian pengujian untuk melihat efektivitasnya dalam menekan korosi. Dari hasil tersebut, formulasi 1A dibanding 1T dibanding 3K teridentifikasi sebagai yang paling unggul. Hal ini ditujukan pertama melalui uji weight loss yang mencapai efisiensi inhibisi tertinggi sebesar 43,8% yang menandakan korosi berhasil ditekan secara signifikan. Justifikasi berikut terlihat pada uji antibakteri, di mana kombinasi kitosan dan tanin mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas dan Bacillus, sehingga mencegah terbentuknya biofilm. Selanjutnya, uji pH memperlihatkan kenaikan yang relatif kecil, yakni pH sekitar 0,7, jauh lebih rendah dibandingkan baja tanpa pelapis yakni 1,7, yang menunjukkan keberhasilan lapisan dalam mengendalikan reaksi elektrokimia. Terakhir, hasil uji kekeruhan memperkuat temuan dengan nilai terendah 20,8 NTU, menandakan pelepasan partikel korosi lebih terkendali dibandingkan formulasi lain maupun coating sintesis. Penelitian ini membuktikan bahwa pelapis biokomposit kitosan, alginat, dan tanin, khususnya formulasi 1A dibanding 1T dibanding 3K, efektif melindungi logam tropis dari korosi dan biofouling dengan efisiensi inhibisi 43,8%, aktivitas antibakteri tinggi, serta kontrol pH dan kekeruhan yang baik. Hasil ini melampaui pelapis sintetik sekaligus memberi nilai ekologis melalui pemanfaatan limbah biomasa lokal. Kedepan diperlukan evaluasi pada beragam spesies mikroba dan variasi formula untuk proteksi dan analisis yang lebih komprehensif. Dan saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai kata penutup, bumi tak hanya diselamatkan dengan menjaga, tetapi juga dengan berani mencipta, sebab ide menyembuhkan dan inovasi menghidupkan masa depan. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.